Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tawakali. Tawakuli dina masalah tawakal. Sumala budak li talabil ilmi minat tawakuli. Teu meunang henteu wajib kudu lazim bagi seorang santri, seorang pelajar memiliki sifat tawakal. Jadi ari ngaran tawakal teh tafwidul amri ilallahi ta'ala. Nyerahkeun sakabeh urusan ka Gusti Allah. Tapi setelah naon? Setelah maksimal baru sah. Faida azamta fatawakal ala Allah. Jadi tawakal itu adalah hasil atau naon? Hasil tina sabada sampurnana nyareat itu namanya tawakal. Zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang dia sholat bersama Rasul. Lalu sahabat tersebut bawa unta, Nabi pun bawa unta. Ketika Nabi masuk duluan, unta itu ditalian. Lalu kata Rasul, "Faida azamta wa tawakal ala Allah." Tapi sahabat ieu mah urang mah tawakal we. Si onta teh teu ditalian. Salat teh ka masjid, beres masjid onta Nah, ketika ngadu ka Rasul, Rasul gumujeg. Jadi apa? Penafsiran tawakal itu bukan seperti itu. Tawakal itu adalah non tafwidul tafwidul amri ilallahi ta'ala sabada nyare masrahkeun sagala urusan ka Gusti Allah sabada nyare. Jadi ulah ujug-ujug tawakal. Karena sulit membedakan antara tawakal jeung eueuh kadaek. Sulit ngabedakeun. Karena anu ngabedakeun iman jeung proses awalnya. Kalau proses awalnya dia maksimal berusaha, lalu setelah maksimal berusaha hasil kita serahkan kepada Allah, maka itu tawakal. Tapi lamun usaha ge acan ujug-ujug tawakal. Ya tah lain tawakal ngaran. Takedul gitu. Kadaek. Jadi nereat teh heula. Fit talabil ilmi wala tamuli amri rizki, jeung seorang santri itu tidak boleh katungkul pikeun naon pikeun masalah rezeki. Komo ari urang mah dan naon rezeki mah di naon? Hiji rezeki secara naon? Kan rezeki itu ada rezeki mamluk, rezeki anu milik atau lebih kita kenal dengan naon? Dengan milik, gitu kan? Jadi secara garis besarnya ada rezeki, ada milik. Kalau rezeki itu wama mingda batin fil ardi illa alallahi rizku. Rezeki secara naon? Yang bukan mamluk, guer mamluk itu napas, bisa nempo, bisa ngadenge, bisa ngambe, bisa dan lain sebagainya. Hidup nyawa termasuk rezeki seperti itulah yang nggak perlu dicari. Lain rezeki duit lain. Jangan namanya tuh dengan duit gitu disawin cek pamajikan nanti. Geuning teh artos di mana? Rezeki mah datang Allah. Nah, untuk ujug-ujug gitu. Ujug-ujug. Eta mah rezeki lain naon? Rezeki mamluk atau lebih kenal dengan milik gitu ya. Makanya ada rezeki, ada milik. Yang tidak perlu diperhatikan adalah naon? Rezeki madmun. Naon cenah? Rezeki madmun. Jadi secara garis besar ada rezeki madmun, ada rezeki mamluk. Rezeki madmun itu adalah rezeki anu ditanggung ku Gusti Allah. Nyawa, ngarenghap, bisa melihat, bisa mendengar dan lain sebagainya. Itu termasuk apa? Rezeki madmun anu ditanggung. Kalau mamluk, mobil, motor, duit, makan, dahar. Jadi cukup kieu. Jangan itu dahar. Tawakal we Allah ngawarakeun ge. Itu bukan tawakal namanya. Itu rezeki seperti itu bukan apa? Bukan yang madmun, itu yang mamluk, dan mamluk itu harus melalui proses ikhtiar. Hayang dahar ngejo gitu. Madang udah yang dahar mah. Ulah tawakal hayang madang mah. Modal. Mun hayang madang hayang wareg tawakal. Nah, kalau makan, minum, kerja, uang dan lain sebagainya itu namanya apa? Rezeki mamluk anu bakal dipemilih ke orang dengan cara ikhtiar. Yang tidak perlu kita pikirkan adalah rezeki naon? Rezeki madmun anu ditanggung ku Gusti Allah. Nah, dalam hal ini yang dimaksud adalah rezeki yang bersifat mamluk. Anu dipika milik itu pun tidak perlu diperhatikan. Leletikan nama da urang mah boga kolot nu neangan gitu. Makanya apa? Teringat kisah yang sebelumnya disampaikan bahwa ada seorang ulama besar yang dulunya orang tuanya itu amaliyahnya adalah setiap sedekah tidak pernah lupa nitah ngadoakeun kanu jadi anak
anaknya. Jadi dia tidak mementingkan kepentingan doakan sing barokah, sing beunghar dan lain sebagainya, tidak. Setiap dia bersedekah, setiap dia berjualan kan, di pasar, setiap ada yang membeli dia minta apa? Dia minta tolong doakan anak saya yang lagi pesantren. Rata-rata di orang mana? Rata-rata doakan. Ya walaupun tujuannya kan jadinya kene, tapi lebih terfokus karena kemanfaatan ilmu. Jadi kayak apa tahan lah mendah ganteng. Gitu. Si Jamal tuh ayo ngirim paket, ongkos sekian, doain ya. Saya supaya ngajinya manfaat. Naon Jamal ya tuh customer tuh liar, perlu dibiasakan. Ulah eleku apa? Teratabasumu sodakotun tadi pakai konsep naon? Coba nunggu. Atabasumu sodakotun. Tabasum itu adalah sedekah. Dan itu konsep dipakai oleh orang Cina. Asup ka Alfa, asup ka Indo, nutu ditanya ke disambeurkeun. Selamat datang di Alfamart gitu kan. Geus beres naon? Apa mau ditambah pulsanya, mau ditambah ini dan lain sebagainya. Dan mun urang masuk asup ka Pak Haji. Naon? Tata cokot beladinya. Ini Pak Haji yang seharusnya mempraktekkan apa? Cara bermuamalah Islam. Justru cara bermuamalah Islam itu diadopsi oleh orang-orang non muslim. Lihat bagaimana keramahan SPBU nya. SPBU seperti kan SPBU non salam, sapa, senyum kan gitu. Itu Alfa Indo dan lain sebagainya itu mereka memakai S3. Salam, sapa, senyum. Mun Pak Haji mah kok mun Pak Haji loba di hutangan. Gitu kan? Itu beti baeud buat baeud beletut Haji beli semen berapa? 100 sak alhamdulillah. Berapa aja 2 juta. Nah, kan gitu. Itu padahal mah konsep Islam. Jadi seperti itulah. Jadi tawakal itu apa? Atafidul amri ilallah, menyerahkan segala urusan kepada Allah tapi setelah maksimal berusaha. Maka seorang santri ketika ngaji maka istigol kolbi nak katungkul hatena kudu kada naon kudu kana ta'alum pasrahkeun ka kolot. Bukan berarti kita tidak memikirkan kolot, akhirnya dipikirkan jeung teu dipikirkan kolot nambahan moal napakana. Moal geus we fokus karena yang orang tua mau itu kita jangan memikirkan. Jangan memikirkan, enggak saya fokus ke ngaji, fokus ke babakti, fokus ke masantren dan lain sebagainya. Orang tua itu fokus dengan rezeki. Kalau kita mikirin orang tua mikirin kurang, tungtungna patuker. Kalau mikiran anak, betah, henteu jadi pesantren usaha teu lancar. Anak mikiran kolot, kumanya bapak murid ka kebon mantuan, tungtung nama mantuan henteu ngaji teu bener. Maka berdirilah di tupoksi masing-masing orang tua sing fokus jihad fisabilillah bil mal, orang anak sing fokus jihad fisabilillah bil ilmi ku ilmu. Maka akan menemukan titik temu apa tadi? Ilmu yang bermanfaat. Urang budakna menang ilmu nu manfaat, orang tua menang harta anu manfaat, barokah azyadatu fil khair, tambah-tambah dina lusan. Kalusan kolot barokah hirupna. Kalusan anak barokah ilmuna. Nah, itulah tawakal. Jadi sing tawakal. Wala yasgulu qalbuhu bidzalika, dan seorang anak jangan apa? Jangan seorang santri jangan katungkul, ulah disibukkeun hate. Dina salah satu asar Sayyidina Utsman mengatakan bahwa al-huznu fi umurid dunya mudliman fi qalbi. Bingung dina masalah urusan dunia itu mata jadi pepoek dina hate. Sabalikna wal huznu fi umuril akhirah munawiran fi qalbi. Ketika seseorang bingung dina masalah akhirat maka akan menjadi cahaya dalam hati. Dalam hal ieu mah keunlah urang yang ngaji fokuslah mikirkeun ngaji, orang tua fokus mencari rezeki, maka akan ada timbal balik. Anak yang memberi syafaat kepada orang tuanya, orang tua yang memberi syafaat kepada anaknya. Anak berupa naon? Amal ila yaumil qiyamah anu disebut dengan amal jariyah. Idza mata ibnu adam in qata amalu ilamin salasin. Orang tua naon? Hiji sedekatin riyatin, sedekah jariyah yang dipakai untuk menampakkan anak dan guru masantren. 2 waladin sholih, ya anak mulah, anak yang masantren, yang ngaji, yang selalu mendoakan orang tuanya. Wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat nomor kedua. Maka tupoksi itu ada dua untuk anak, ada satu untuk orang tua.
Idza mata ibnu Adam in qata amalu ilamin salasin. Hiji untuk orang tua apa? Sedaqatin jariyatin. Sedekah jariyah yang mengalir kepada anaknya menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, menjadi keringat dan lain sebagainya. Eta setiap tetesan darah, tetesan air mata yang dipakai oleh santri ngaji, maka itu akan menjadi malaikat rahmat. Apa tugas malaikat rahmat turun ka muka bumi? Menta hampura ka jalma anu dimenta ngahampurakeun ka Allah ka jalma nu menta hampura mere barokah ka jalma nu keur dengan el. Lain berarti keur ngaji kudu ngesan. Wah yang loba malaikat kur ngaji teh lupa kur ngaji teh gitu we. Ami loba malaikatna anda gitu. Gitu mah hanya sekedar naon. Paribasa. Innalillahi. Ijing. Awas dia. Ini mapasna ini nyari lawa ini jangan dengan. Loh ini banyak ya. Tahu. Pasti kan kadang-kadang sana kali itu. Kadang ayah kan dia. Ya. Ya Allah. Nging, hei. Papu. Nging. No. Wal husnu fi umul akhirah munawiran fi qalbi. Rawa Abu Hanifah rahimahullah taala anhu an Abdullah bin Husain bin Hasan Az-Zabidi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tafaqaha fi dinillahi kafallahu hammahu wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertafakuh itu adalah mengenyam pendidikan, memperdalam agama Islam. Tafakuh itu beda dengan ta'allum. Lamun ta'allum mengaji unggul, lamun tafakuh memperdalam ilmu. Al-fahmu ila syariatil al-fahmu dafiq ila syariatil Islam, itu definisi tafakuh. Fikih itu definisinya apa? Al-fahmu dafiq ila syariatil Islam, paham secara mendalam akan syariat Islam. Itu fikih namanya. Jadi ahli fikih itu orang yang sebenarnya ahli fikih itu bukan ahli ilmu fikih saja seperti ilmu sholat dan lain sebagainya, bukan. Seluruh ilmu. Kalau dia menguasai seluruh ilmu maka disebut tapak fuqaha. Fuqaha itu paham segala ilmu. Karena makna sebenarnya fikih itu apa? Fikih itu adalah fahmu dafiq ila syariatil Islam. Paham secara mendalam akan ilmu syariat Islam. Nah, bagi seorang tafakuh fi dinillahi kafahullahu hammahu wa rizqahu, bagi orang yang memperdalam ilmu maka segala kafahullahu hammahu wa rizqahu, Allah akan menanggung segala bentuk keinginannya, Allah akan menanggung segala rizki. Nah, ya Allah. Gek. Cici. Fa inna man sagala qalbuhu birrizqi minal quti wal kiswati falam mayatafarraqu li tahsili makarimil akhlaqi wa ma'al umuri. Orang yang seorang santri yang disibukkan hatinya untuk memikirkan hal yang duniawi, dalam hal ini dicontohkan seperti rezeki dan pakaian, maka hasil kemuliaan dia akan tidak mengindahkan tentang kemuliaan akhlak. Kayak definisi nanti H3, halal, haram, hantam kan gitu. Ketika seseorang tulah katungkul hate, nah awas hate anu jadi masalah. Bukan berarti Islam tidak memerintahkan untuk hidup kaya. Makanya fakir dalam definisi Islam itu bukan fakir teh bukan naon, tapi fakir teh selalu membutuhkan Allah. Fakirur rahmatar bihi. Cek akan yang Nabi naon? Ana abdukal fakir. Tinggalin Nabi orang kaya. Semua Nabi nyebutnya ana abdukal fakir kau. Saya adalah hamba Allah yang fakir. Sedangkan Nabi Sulaiman beunghar secara ukuran manusiawi. Tapi kenapa ana abdukal
kafir. Ana Abdul fakir. Fakir itu adalah, awas, definisi fakir secara fikih berbeda definisi secara tasawuf. Definisi fikih, fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan, yang penghasilan tidak mencukupi. Itu namanya apa? Fakir cek fikih. Tapi fakir cek tasawuf adalah orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah. Maka lihatlah setiap muqaddimah kitab para ulama-ulama salaf selalu salah satu diawalnya dengan apa? Fakirur rahmatar bihi, orang yang fakir membutuhkan rahmat Gusti Allah. Jadi simpulnya fakir itu adalah orang yang punya segalanya tapi tidak mencintai segalanya. Fakir agnia pun orang kaya pun bersama. Orang yang punya segalanya, orang kaya dalam perspektif Islam itu adalah orang yang punya segalanya tapi tidak mencintai segalanya. Ad-dunya fi yadihi walakin la yata'allaqu fi qalbihi. Dunia ada dalam genggamannya tapi teu matak cumantel karena hate. Mun fakir sebaliknya secara naon? Hate boga sagalana, dunia boga sagalana tapi hate mah tetep Gusti Allah. Fakir kan naon? Rahmat Gusti Allah. Makanya anu dipikabutuna rahmat tuntungna harta sagalana ge didedikasikeun jeung agama. Wakila da maka al makarima latar halitab libagiyatiha waqud fa innaka anta ta'imu al kasih. He santri, tinggalkeun kemuliaan hirup. Ngaran santri mah ingat cek eyang urang baheula. Santri mah di jero di luar jika mantri. Apa mantri? Baheula mah orang tua dulu nyebut mantri, bangsa ka guru nyebut mantri. Sepokona dokter mantri, bidan mantri, yang pakainya bagus sebut mantri baik kolot baheula. Itu santri. Santri itu keluar seperti mantri, wah setelana enggak. Kajero jika meri. Keluar jika mantri, kajero jika meri. Wah sagala dahar. Meri teh gua sagala dahar. Ya itu karena apa? Karena tinggalkan kemuliaan hirup di dunia. Kenapa? Latar hal libagiha waqud fa innaka anta ta'imul kasih. Diuk we ngaji, maksud diuk lain diuk unggul. Dukun, diuk bari tekun. Itu kan dukun di bahasa baheula teh lain dukun tukang beje-beje, dukun tukang dikir. Ajengan tuh dukun. Diuk bari tekun. Tekun ibadah. Maka fa innaka anta at-ta'imu al-kasih. Maka yakin cek Allah rezeki akan ditanggung ku Allah, pakaian akan ditanggung Gusti Allah. Ngan secara naon mu'alla ditanggungna ku orang tua ku kolot gitu simpelna. Ulah teh mikiran kadinya. Ya sing yakin bahwa apa? Man tafaqaha fi dinillahi kafahullahu hammahu wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang sibuk konsentrasi serius dina ngaji, yakin ke dina hate bahwa Allah akan mencukupi segalanya. Lah cok saha. Nah, ketika ada bahasa cek saha berarti belum ya yakin. Contoh ya, ada diskusi Gus tuh dengan seorang yang tidak percaya Tuhan. Gus, benar nggak orang itu kalau yakin sama Allah itu dibacok gak mempan? Yakin saya, jangan saya bacok kamu aja nggak akan mempan walaupun kita beda keyakinan. Kamu agama non Muslim, saya Muslim. Tapi dengan izin Allah saya bacok kamu nggak akan mempan. Coba. Kugus direk dibacok, mahena ngahindar. Oh berarti mana san yakin. Cok cing yakin, jecing we. Gitu kan? Ketika terak, simpel. Oh berarti mana san yakin karena terak. Kalau yakin kalau mal tuh. Tapi dah ngabuktikan yakin aku tuh dibacok beneran kan gitu. Mungkin batur ke. Nah itu enggak saya percaya we lah gitu. Daripada lila, daripada kudu dibacok aing, saya percaya gitu. Nah sing yakin. Ketika orang ngaji candekul, dukun, duduk bari tekun, ngaji karena agama Allah, yakin Allah akan memberikan semua kehendak urang wa hammahu wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Tina arah-arah untuk disangka. Eta kemuliaan ilmu. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah. Pikir.